Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Aditya dari Rombol 4 jurusan Geografi dengan NIM 23030400207. Di sini saya akan membuat tugas video untuk tugas pertengahan semester mata kuliah pelajaran geomorfologi dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan mulai dengan pembahasan apa yang saja yang akan kita bahas. Pembahasan pertama yaitu pengertian geomorfologi, bentuk bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaannya. Contoh bentuk lahan, asal dan vulkanik, perbedaan lipatan dan patahan. Contoh bentuk lahan dan asal struktur. Itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, ilmu geomorfologi. Ilmu geomorfologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk lahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Jadi ilmu geomorfologi itu membahas tentang bentuk-bentuk lahan yang ada di permukaan bumi baik yang di dalam maupun di luar. Karena kita akan juga akan membahas tentang lipatan dan juga akan membahas gejala yang akan terjadi berikutnya. Nah, dan juga geomorfologi melibatkan studi pemekaran bentuk lahan pada sifat alamiah, asal mula, proses pengembangan dan komposisi materialnya. Geomorfologi juga dapat diartikan sebagai uraian tentang bentuk bumi. Nah, lanjut definisi. Yang definisi yang pertama kita akan membahas tentang lahan. Lahan merujuk pada area fisik permukaan bumi yang dapat diidentifikasikan dalam dan memiliki karakteristik geografis tertentu. Bentuk lahan merujuk pada fitur-fitur fisik permukaan bumi yang mencirikan topografi atau relief suatu wilayah. Seperti bentuk lahan itu seperti sungai, danau, perkebunan, dan juga tempat tinggal atau perkotaan atau pedesaan. Bentang lahan adalah tampilan atau konfigurasi elemen-elemen fisik yang terinspirasi di suatu wilayah, termasuk lahan dan bentuk lahannya. Penggunaan lahan adalah cara di mana suatu area lahan dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti perumahan, pertanian, industri, rekreasi atau konservasi. Di sini saya juga akan membahas apa saja perbedaan dari lahan, bentuk lahan, dan juga penggunaan lahan. Perbedaan-perbedaannya di antara lain adalah lahan merujuk pada area permukaan bumi yang belum dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Jadi lahan itu ya sepertinya belum dipengaruhi aktivitas bumi seperti bentuk lahan seperti uh, lahan gundul atau lahan lainnya seperti lahan vulkanis, lahan seperti gurun atau tempat banyak atau hutan atau rawa dan sebagainya macam manapun yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau masih saja dalam konteks masih dalam bentuk alam atau masih tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Oke, selanjutnya bentuk lahan adalah istilah yang merujuk pada bentuk fisik permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan daratan. Itu ada seperti bentuk fisik bumi apa saja yang ada di bumi yang seperti kita lihat seperti tadi gunung, lembah, dan daratan, lautan, jurang, dan juga banyak lainnya. Yang ketiga, bentang lahan. Bentang lahan adalah istilah yang merujuk pada cakupan area atau wilayah tertentu yang memiliki karakteristik fisik yang sama seperti hutan, padang, rumput, dan gurun. Penggunaan lahan adalah modifikasi lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Nah, di situ tadi kan sebelumnya saya sudah bilang, lahan itu sebelumnya tidak dijamah oleh manusia dan penggunaan lahan itu apabila sudah dijamah oleh manusia. Seperti eh, sungai yang dijadikan waduk atau menjadi tempat rekreasi air, bisa menjadi tempat pemeliharaan budidaya ikan dan lainnya. Lahan yang awalnya padang apa seperti padang gurun bisa menjadi tempat penyedia sumber daya listrik tenaga matahari apabila dipasangkan panel. Oke, pada materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang contoh bentuk lahan vulkanis. Contoh bentuk lahan vulkanis ada banyak, tapi saya mengambil 4 contoh bentuk lahan vulkanis yang sangat terlihat, yaitu gunung api, kaldera,
gunung berapi submarin atau gunung berapi yang ada di bawah laut, dan gunung api mati, extinct volcano, yang sudah tidak meletus lagi. Baik, saya akan menguraikan satu persatu bentuk lahan vulkanis dan juga pengertian dan juga contoh yang ada dan juga contoh-contohnya. Baik, saya mulai. Gunung berapi aktif. Ia adalah bentuk lahan vulkanik yang paling khas. Gunung berapi adalah kukucut atau puncak terbentuknya akibat letusan magma, abu vulkanik, dan bahan piroklastik. Gunung berapi yang terkenal yaitu contohnya Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda antara Selat Sunda atau Selat Jawa, saya lupa. Pokoknya yang di perbatasan antara Pulau Banten, antara Banten dan Lampung yang menyambungkan jalan itu. Kalau tidak salah nama Selat Sunda atau Selat Jawa, saya lupa. Pokoknya di sana ada Gunung Krakatau. Atau yang di Jawa itu ada Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi aktif adalah satu bentuk lahan vulkanis yang dimana akan yang masih aktif, yaitu gunung api yang masih aktif yang sering terjadi erupsi. Jadi lahar yang ada di permukaan bumi atau magma dia menembus ke dalam dari gunung itu dan keluar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kaldera. Kaldera merupakan suatu jenis kawah vulkanik yang lebih besar dan lebih dalam daripada kawah biasa yang kita kenal. Mereka terbentuk sebagai akibat dari letusan gunung berapi yang sangat kuat yang mengosongkan kawah gunung berapi sebelumnya. Seiring dengan pengosongan ini, terbentuklah lubang besar dengan diameter mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Dan juga kaldera yang terkenal itu ada di Amerika Serikat. Uh, sebagai kaldera yang terkenal, sebentar. Contoh kaldera di Indonesia itu adalah contoh kaldera Toba dan Maninjau di Sumatera. Itu adalah contohnya. Yang saya ambil adalah kaldera yang ada di bagian Amerika. Baik, lanjut. Saya akan membahas gunung berapi bawah laut. Gunung berapi bawah laut adalah gunung api aktif yang berada di bawah permukaan laut yang tidak muncul sampai ke atas. Ini adalah gunung berapi yang terletak di bawah permukaan laut. Mereka dapat menciptakan pulau baru jika letusannya kuat dan kadang-kadang membentuk atol atau kepulauan karang. Contoh gunung berapi submarin termasuk adalah gunung berapi Loihi di Hawaii. Gunung berapi yang meletus ini biasa mengeluarkan banyak lava dan lahar atau magma panas yang menyembung langsung ke permukaan laut, yang dimana lahar itu saat terkena air akan membeku ya seperti kita tahu, yang itu akan membuat seperti kepulauan karang, dimana bisa kita lihat banyak karang-karang baru di sekitaran gunung berapi Loihi di Hawaii. Itu dari sumber yang saya dapatkan. Lanjut. Gunung gunung api mati atau gunung api yang sudah tidak aktif lagi. Gunung api mati atau active volcano adalah istilah geologi yang digunakan untuk menggambarkan gunung berapi yang telah kehilangan kemampuan untuk meletus kembali dan tidak diperkirakan akan mengalami aktivitas vulkanik lagi di masa depan. Ini berarti gunung api mati telah mengalami mati geologi atau pensiun vulkanik istilahnya. Ini biasanya digunakan ketika gunung berapi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda aktivis seperti erupsi, gemuruh magma, atau gempa vulkanik atau gempa tektonis lainnya. Dalam jutaan tahun atau puluhan tahun ke depan. Contohnya Gunung Fuji di Jepang. Kalau di Indonesia kita sudah lihat banyak kali gunung yang sudah tidak erupsi lagi, seperti Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan lainnya. Lanjut, saya akan membahas patahan. Apa itu patahan atau fault? Patahan adalah permukaan retak atau bidang di dalam kerak bumi di mana dua blok batuan bergerak satu sama lain. Patahan terbentuk sebagai akibat dari gaya dan tekanan yang bekerja pada batuan di bawah permukaan bumi. Pergerakan relatif antara dua blok batuan di sepanjang patahan dapat terjadi secara horizontal atau vertikal. Dalam arah lainnya tergantung pada jenis dan arah gaya yang bekerja. Dalam patahan ini biasa kita mengenal patahan ini bisa menyebabkan yang adanya gempa bumi. Ya, gempa bumi yang terjadi akibat karena patahan tersebut. Bisa karena gesekan lempeng atau lempeng itu ada yang terjadi patahan. Lanjut. Lipatan atau fault adalah bentuk geologis
yang terbentuk ketika lapisan batuan atau sedimen di bawah permukaan bumi melengkung atau melipat sebagai akibat dari tekanan horizontal yang bekerja pada bantuan tersebut. Tekanan ini menyebabkan perubahan bentuk pada lapisan batuan tanpa adanya patahan atau retakan yang signifikan. Lipatan adalah hasil dari deformasi praktis di mana batuan melengkung atau berlipat karena tekanan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Lipatan adalah salah satu proses penting dalam geologi struktural dan membantu ilmuwan memahami sejarah geologis dan tektonik suatu wilayah. Perbedaan diantaranya ialah perbedaan utama antara patahan dan lipatan adalah cara terbentuknya patahan. Patah, Cara terbentuknya, patahan terbentuk oleh pergerakan relatif di sepanjang batas dua blok batuan, sedangkan lipatan terbentuk oleh tekanan horizontal yang menyebabkan lengkungan atau berlekuk pada lapisan bantuan. Kedua proses ini memakan peran penting dalam geologi dan pembentukan topografi bumi. Contohnya sebagai berikut. Lipatan terbentuk ketika tekanan horizontal diterapkan pada lapisan bantuan yang cukup fleksibel sehingga bantuan tersebut tidak patah tetapi melengkung. Patahan terbentuk ketika dua blok batuan di sepanjang suatu patahan mengalami pergerakan relatif. Pergerakan ini bisa lateral geseran horizontal, vertikal naik turun, atau kombinasi dari keduanya. Lanjut, saya akan membahas tentang bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural terjadi akibat proses endogen atau tenaga endogen itulah tenaga yang ada di dalam bumi yang disebut tektonis atau diaformis. Proses meliputi pengangkatan penurunan, penilipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Selain itu, terdapat pula struktur horizontal yang merupakan struktur asli sebuah mengalami perubahan. Dalam struktur pokok tersebut selanjutnya dapat diuraikan menjadi berbagai bentuk berdasarkan sikap lapisan batu dan kemiringan. Bentuk lahan struktural ditandai adanya pola aliran terilis yang tersusun sungai-sungai konsuken, subkusen, reksuken, dan absuken. Pada pola aliran sungai yang ada mengikuti pola struktur utama dengan anak-anak sungai yang relatif sejajar dan tegak lurus dengan sungai induk satu atau sungai induk pertamanya. Kesimpulan materi yang saya dapatkan dalam presentasi kali ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwasanya ilmu geomorfologi merupakan ilmu yang membahas bentang dan bentuk dan isi bumi baik di dalam maupun di dalam bumi sebagaimana dari apa yang saya jelaskan barusan. Karena dalam ilmu geomorfologi ini dari materi yang saya boleh jelaskan tadi saya mendapat banyak hal, yaitu pertama kita membahas tentang bentuk bumi, lapisannya, bagaimana bisa terjadi banyak fenomena yang terjadi di atas bumi dan maupun di dalam bumi. Jadi geomorfologi itu membahas apa saja fenomena yang terjadi di daratan maupun di dalam bumi tersebut terjadi seperti yang tadi saya jelaskan, terbentuknya pulau, terumbu karang, bisa terjadi gempa, letusan, dan juga ada anak sungai tadi, bagaimana terjadi banyak kita bisa merasakan gempa bumi itu kenapa alasannya dan sebagainya. Mungkin dari itu saja yang saya bisa ceritakan. Terima kasih. Presentasi UTS Geomorfologi Amorfologi telah selesai. Terima kasih pada Ibu dosen yang telah mau mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.